Namanya sudah MOT itu kan modular operating theater. Modular operating theater artinya sudah modular, artinya apa? Dinding atau segmen ataupun apa yang ada di dalam itu seharusnya dibuat modul per modul. Salam kontaktor HVAC buat teman-teman subkontraktor atau kontraktor atau rekan-rekanan yang sudah subscribe sebelumnya, thank you. Hari ini kita akan sharing tambahan. Jadi kalau yang belum subscribe, ingat like sama subscribe lagi. Kalau pengen tahu tentang sesuatu yang baru, tolong isi di kolom komen. Jadi kita akan bikin pembahasan baru. Kalau memang ada yang salah atau kurang lengkap, boleh di komen sehingga kita bisa bikin lebih detail. Oke, nah hari ini kita akan diskusi tentang merencanakan suatu ruangan operasi. Nah, ruangan operasi di mana? Tentunya di rumah sakit. Kalau operasi plastik atau mesin ya tentunya bukan di rumah sakit ya. Jadi kita sebut tentang bagaimana kita merencanakan kamar operasi sebuah rumah sakit dengan standar yang berlaku. Jadi untuk awal kita harus tahu pentingnya satu kamar operasi. Kamar operasi di rumah sakit itu bisa dibilang tempat paling fatal dalam merawat, karena yang umumnya masuk ke dalam ruang operasi adalah pasien-pasien yang sudah harus dilakukan tindakan yang sangat penting. Jadi tentunya ruangan tersebut harus dikondisikan dengan baik dan benar. Oke, dan dalam rumah sakit itu ada beberapa tindakan dalam bedah yang banyak bisa dilakukan. Apakah bedah tulang, apakah bedah organ, apakah bedah kulit, ataupun kadang-kadang saraf juga seperti itu. Dan dalam konteks ini kita akan ngebahas tentang kamar operasi. Ada beberapa hal yang akan disebutkan atau kita jelaskan. Dalam hal ini kita akan menjelaskan tentang modular operating theater. Apa sih modular operating theater? Namanya sudah MOT itu kan modular operating theater. Modular operating theater artinya sudah modular, artinya apa? Dinding atau segmen ataupun apa yang ada di dalam itu seharusnya dibuat modul per modul. Dapat kita pasang, dapat kita pindahkan, dapat kita geser, atau kita modifikasi secara segmen per segmen. Dalam hal ini konteksnya tentu kita sebut kalau kita merancang satu ruangan berarti kita bikin dinding, ceiling, equipment yang ada dan dibutuhkan di dalam kamar operasi sehingga segala sesuatu lengkap untuk dipakai dan dimanfaatkan oleh para dokter atau perawat yang ada di dalam. Nah, biasanya kalau seperti itu berarti dalam perencanaan awal kita akan butuh dari teman-teman sharing ke kita ukuran panjang kali lebar kali tinggi yang akan direncanakan. Terus, nah modular operating theater itu kan sudah tahu ya, tadi secara segmen kita akan siapin per modul. Nah, kita bicara equipment, secara equipment itu harus ada apa? Otomatis yang paling penting pintu lah. Kalau nggak ada pintu ya nggak mungkin petugas atau dokternya bisa masuk keluar, pasien nggak bisa masuk keluar. Pintu ini biasa kita siapin 2 unit, karena dalam konteks itu ada satu untuk pintu pasien, satu untuk pintu dokter. Nah, pintu pasien ini biasanya besar, punya standar minimal 1,4 meter, tingginya minimal 2 meter atau lebih standarnya 2,1 meter. Terus ada pintu untuk dokter atau perawat masuk dari samping atau dikondisikan dari area setelah dokter atau perawat lainnya melakukan cuci tangan di scrub session atau hand washing. Setelah dibersihin tangan, mereka akan masuk. Nah, standar pintu ini wajib tanpa sentuh. Tidak boleh disentuh dengan tangan. Kenapa? Ya dong. Masa dokternya mau masuk kamar operasi sudah cuci tangan steril, pakai sarung tangan steril, sentuh lagi terus sentuh pasien. Kasihan pasiennya. Nanti kontaminasi bakterinya tinggi lagi. Jadi
kita biasanya akan siapin, kalau dari kita sendiri Mektron kita akan siapin dengan standar hand touchless, atau dia pakai wave, bisa pakai wave atau sensor tangan aja sekitar 5 cm dari sensor tersebut. Dan kita kasih bonus sensor dari kaki, jadi in case tangannya itu dia tidak comfort, mereka bisa masukin kaki, ya akan masuk dari bawah. Jadi tinggal sensor pakai kaki atau sensor pakai tangan, keduanya bisa. Nah, pintunya kita akan siapin dari sisi sensor tangan dan sensor kaki, ada safety system yang kita siapin. Kita siapin nanti ketika pintu masuk, pintu terbuka, pasien atau dokter masuk, in case mereka belum standby, pintu masih di posisi tengah, atau pasien masih di tengah-tengah pintu, atau dokter, pintu kita pasang dengan sensor eye sensor. Jadi eye sensor ini akan melihat eye infrared sensor, melihat atau mengkondisikan pintu tidak tertutup selama ada objek di tengah-tengah pintu. Ya, in case belum standby di dalam, pasien di tengah-tengah, atau dokter lagi begitu mau masuk dipanggil yang lain, ya itu untuk mencegah supaya pasien atau dokter tersebut itu tertabrak pintu. Pintu kita bisa setting opening dan closingnya berapa lama. Terus seluruh pintu ini kita kondisikan dengan sistem hermetik, artinya totally kedap. Jadi pintunya kebuka itu secara otomatis, begitu tertutup dia akan tutup dan ada proses hermetiknya. Jadi dia press ke dalam sehingga tidak ada celah udara yang keluar dari dalam ruangan ke luar ruangan. Hal itu bertugas untuk mencegah kontaminasi atau kontaminasi airborne dari udara, supaya bakteri luar tidak masuk. Oke. Pintu itu pintu pasien. Kalau pintu dokter biasanya bisa swing, bisa sliding. Pintunya bebas, tinggal pilih. Bahannya kita boleh pakai mau warna apa, kita bisa siapkan. Jadi in case rumah sakit klien punya ketertarikan dengan warna hijau, atau memang logo-logonya semua hijau, kita bisa ikutin warna hijau. Ada yang pakai biru, kita bisa ikutin biru. Pakai warna merah, kuning tentunya bisa. Jadi kita bisa custom pintu dan warna dan jendelanya seberapa besar sesuai dengan kebutuhan. Mau pintu yang full kaca juga bisa, full kaca dengan sistem hermetik. Dan yang terbaru kita sudah siapin pintu full kaca dengan sistem smart tempered glass. Itu dimana pintu itu kita bisa kondisikan ketika dia terbuka, pintu akan menjadi bening total, dan ketika pintu tertutup kita akan kondisikan pintu itu berubah menjadi blok. Jadi ada teknologi yang kita tanamkan di dalam kaca tersebut sehingga kita akan merubah supaya ketika pintu itu tertutup, orang tidak punya visi tidak bisa melihat ke dalam. Ketika pintu terbuka, orang bisa lihat ke dalam. Oke. Dari sisi pintu. Next, di dalam kamar operasi itu kita harus pengkondisian apa? Umumnya dari Mektron sendiri atau kontraktor HVAC, kita biasanya melengkapi dengan namanya passbox. Passbox ini punya dua fungsi. Beberapa rumah sakit mereka akan pasang di pintu koridor steril dan koridor kotor. Fungsinya di koridor steril adalah ketika barang mau masuk, petugas itu tidak perlu repot-repot buka pintu masuk ke dalam. Karena apa? Ketika pintu terbuka, banyak energi yang keluar dan sterilisasi itu terganggu. Jadi kita boleh manfaatin jika ada keperluan pakai passbox saja. Itu di koridor steril. Passbox juga bisa di koridor kotor. Kenapa? Setelah penggunaan semua alat-alat yang sudah kotor, linen yang mau dikeluarkan tidak boleh melalui koridor bersih. Umumnya rumah sakit ngedesain yang sebelumnya mendesain dengan menggunakan pintu.
mereka siapin satu pintu lagi di belakang, di akses belakang ruangan operasi. Nanti pintu dibuka. Setelah pintu dibuka, semua dibuang ke koridor kotor dan nanti ada petugas lain yang membawa sisa-sisa atau penggunaan alat yang sudah kotor tersebut. Nah, tentunya hal ini tidak baik ya guys. Kalau kita kondisiin pintu dibuka, koridor kotor dibuka, artinya apa? Kontaminan udara dari koridor kotor akan masuk ke dalam kamar operasi. Jadi better kita jangan begitu. Nah, kenapa harus passbook? Saya lupa tadi. Nah, kenapa harus passbook kita kondisikan? Passbook itu punya sistem interlock. Jadi kalau dalam ngedesain satu ruangan biasanya disiapin ruang antara. Nah, oke, kita bicara interlock. Interlock system itu artinya apa? Satu alat ini memiliki dua akses pintu. Pintu di sebelah satu kiri dan pintu sebelah kanan. Oke, ketika satu pintu terbuka, pintu yang satu sisinya lagi tidak bisa terbuka. Jadi ini balik ya. Ketika pintu satu terbuka, pintu lain tidak bisa terbuka. Kenapa? Ini mencegah infeksi silang, mencegah kontaminan infeksi. Jadi begitu pintu satu dibuka, material dimasukkan, ditutup, dari sisi satunya baru bisa ambil. Sehingga apa? Kita sangat menjaga adanya kontaminasi dengan melalui media passbook. Sangat bermanfaat tentunya, ya kan? Terus dalam passbook itu biasanya kita siapin UV light. Boleh nggak di request tanpa UV? Boleh, nggak masalah. Umumnya kita siapin UV light, tapi jika ada request tanpa UV juga tidak masalah. Ada nggak passbook untuk ruang yang tahan radiasi? Bisa, kita akan customize dengan timbal, sehingga itu untuk mencegah paparan radiasi tembus. Oke, dari sisi passbooknya, satu pintu, kedua passbook. Ketiga, kita akan tambahin dengan equipment. Itu kita bisa siapin apakah manfaatnya buat instrumen kabinet atau surgical kabinet atau anesthesia equipment kabinet. Ini tinggal request. Umumnya kita akan siapin minimal 2, sehingga itu dapat bermanfaat buat kamar operasinya. Ini disiapin, fungsinya ya nanti bisa taruh-taruh alat-alat yang mau digunakan, obat standby, writing table-nya standby, dan ya kebutuhan-kebutuhan rumah sakit. Umumnya kita akan menggunakan bahan stainless. Bahannya stainless 304 kelas L. Ini standar dalam satu rumah sakit. Jadi setelah equipment kita akan siapin di dinding itu ada power socket. Power socket ini kita akan siapin yang universal 1 dan yang standar sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Apakah standar JIS, apakah standar IK atau Euro, UK atau Euro, kita akan ikutin. Tapi karena kita di Indonesia, kita akan bikin yang sesuai dengan standar Indonesia. Bisa request apakah perlu 3 fas, apakah perlu 1 fas, kita boleh siapkan. Nah, tambahan berikutnya kita akan siapin di dinding itu gas medis, head nozzle untuk gas medis. Kita siapin 4-5 oksigen, nitrogen, vakum, CO2. Kadang-kadang ada yang minta ONGAS. Nah, ini tinggal request, kita akan siapin sesuai standar. Nah, beberapa case juga ada beberapa rumah sakit pakai standar Jerman, ada yang pakai standar Jepang, JIS, ada yang UK. Nah, ini kita mungkin harus detail ya nanti ya. Lanjut, kita akan tambahin. Jadi setelah yang tadi biasanya ada permintaan. Nah, ini sistem canggihnya di dalam kamar operasi. Katanya yang lebih canggih lah. Kita bisa bicara ini operating control panel, operating room control panel, di mana alat ini bisa mengatur satu sistem tata udara, suhu, temperatur, suhu dia bisa atur, kelembapan dia bisa atur, tingkat tekanan udara dia akan bisa deteksi, alarm untuk
filter artinya kapan filter ini sudah kotor, sudah saatnya diganti, dia akan informasi. Oke. Terus bisa apa? Bisa play music. Jadi kalau kamar operasinya nanti kita akan lengkapi dengan sound system. Sehingga apa? Ya, kata orang musik itu bisa membangkitkan semangat dan konsentrasi. Tentunya mungkin ada beberapa dokter yang umumnya ketika mereka bekerja mereka sangat senang jika didampingi dengan alunan musik. Apakah dangdut, apakah pop, itu terserah. Intinya kita akan siapin ruangan yang bisa memiliki fasilitas tersebut sehingga senang lah. Apakah bisa komunikasi keluar, bisa ada intercomnya. Jadi terus ada apa? Bisa bermanfaat alarm gas medis. Jadi alat ini juga terintegrasi dengan gas medis yang sudah ada, sistem gas medis yang sudah ada, sehingga mereka bisa membaca. Tapi hal ini semua nanti tentunya kita harus kolaborasi bareng-bareng. Jika pekerjaan gas medis semua disiapkan dari pihak tertentu, kita harus kolaborasi dengan mereka supaya kita bisa membaca input-output protokol mereka sehingga bisa bermanfaat dengan baik. Terus bisa apa lagi control panel ini? Melihat jam aktual, berapa lama dioperasi. Jadi kamar operasi itu berapa lama dipakai, artinya berapa lama orang tersebut dioperasi. Terus dalam suatu standar kamar operasi, ingat guys, kamar operasi kita rancang dengan tingkat pencahayaan yang cukup. Nah, kalau pencahayaannya kurang, nggak bagus. Jadi makanya Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan ada menyebutkan standar minimal. Kalau saya tidak salah, mungkin boleh dibaca di Permenkes 24 tahun 2016 disebutkan standar itu 600 lux per meter square. Artinya apa? Ruangan tersebut harus memiliki tingkat terang yang merata sekitar 600 lux. Sehingga seluruh zona itu tercover dengan tingkat 600 lux, tingkat pencahayaan. Nah, kita akan melakukan itu dan kita akan melakukan dengan pemasangan LED light yang square. Kadang square, kadang yang panjang, itu kita sesuaikan dengan desain. Nah, semoga ini bisa membantu. Terus ya yang paling penting ya, kamar operasi harus dilengkapi dengan sistem tata udara yang baik dan benar. Tentunya harus kontak kita, kontak Tor HVAC. Dan itu ada di link sebelah kita atau ada di YouTube kita sebelumnya, di mana kita ada ngebahas tentang sistem tata udara kamar operasi. Itu juga ada 2 versi, satu yang kita bersama-sama bikin kamar sistem tata udara untuk ruang infeksius. Itu kita sama-sama dengan pihak dinas Vayenkes, dari Kemkes, dan dari Kars. Nah, karena memang kamar operasi ini memiliki nilai poin yang cukup tinggi untuk akreditasi rumah sakit. Ya, semoga dengan informasi ini dan jika teman-teman rumah sakit sudah menerapkan ini, tentunya mereka dapat nilai akreditasi yang lebih tinggi dibanding tidak memiliki kamar operasi yang standar. Jadi dalam ngedesain OK kan ada OK, kalau MOT itu atau operating theater atau operating kamar itu biasanya punya standar. Satu, kamar OK-nya itu kelas minor. Minor ini yang paling umum. Biasanya kelas D puskesmas miliki satu, kelas D harus punya satu, kelas C harus punya, nanti kelas B harus punya yang general, kelas A harus punya yang major. Nah, di mana ini semua punya syarat. Artinya kita tidak bisa melakukan bedah tertentu di kamar OK tertentu. Contohnya bedah jantung di kamar OK minor, nggak boleh. Karena biasanya peralatan yang disiapkan juga berbeda. Kelengkapan equipment juga berbeda. Ada yang sekarang sudah mulai OK hybrid. Itu di atasnya OK mayor. Ini semua kita bisa kondisikan. Jadi teman-teman tinggal sharing ke kita, kebutuhannya seperti apa, kita akan bantu rencanakan supaya sesuai.
Jadi kadang-kadang ada yang minta monitor equipment yang terintegrasi, terus equipmentnya terintegrasi dengan sistem software PACS supaya bisa auto ngelihat hasil dari X-ray viewer yang secara digital masuk ke kamar operasi sehingga proses tindakannya lebih akurat dan lebih benar. Merencanakan satu kamar operasi, tentunya kita harus merencanakan tidak hanya kamar operasi saja. Alangkah baiknya, kan kamar operasi itu memerlukan ruangan dengan tingkat steril paling tinggi. Ada yang sebut ISO 5, ada yang sebut ISO 6. Kalau di Permenkes memang ditulis ISO 5/6 untuk di atas meja operasi. Artinya apa? Ruangan ini benar-benar harus steril. Harus benar-benar bebas partikel atau bebas kontaminan, sehingga udara tersebut terjaga dengan baik. Nah, tentunya dengan kita siapkan ruangan sesteril ini, kita harus ditopang oleh ruangan-ruangan sekitar. Sebisa mungkin kita akan kondisikan ruangan itu untuk koridor itu kita kondisikan dengan semi steril. Akan lebih baik kita bisa kondisikan dengan standar ISO 7 atau ISO 8. Baik ya, tadi kan kita sudah masuk kamar operasi harus paling steril. Jadi harus ditopang dengan kamar atau ruangan lain yang mendukung. Seperti kalau kita sebut koridor. Karena koridor steril itu koridor yang berhubungan langsung dengan kamar operasi. Akan lebih baik kita kondisikan dengan standar ISO 7. Kita harus kontrol kelembapannya, kita harus kontrol kebersihan udaranya. Sehingga jika ada proses lalu lalang pasien, lalu lalang dokter atau perawat, ketika pasien masuk, ketika pintu terbuka, walaupun sistem tata udara di kamar operasi sudah sangat baik dengan tekanan positif, tetapi ya, alangkah baik kita bisa jaga sehingga kalaupun ada kontaminan yang masuk tidak banyak dan tidak memberatkan sistem tata udara di kamar operasi tersebut lagi. Oke ya. Di sini saya mau tambahin, jadi tentunya saya baca dan lihat kadang-kadang kita menyiapkan satu kamar operasi sangat baik, saudara bagus, kita sudah buat desain bagus dan tingkat tata udaranya bagus. Koridor alangkah baiknya kita akan kondisi dengan bagus. Nah, cuma di banyak rumah sakit ketika saya jalan-jalan, ketika kita akan masuk, benar kita sudah melakukan penggantian sarung tangan, penggantian sepatu, penggantian baju, kita harus pakai baju yang sudah cukup bagus. Dan kita harus tutup kepala supaya mencegah adanya partikel atau rambut yang jatuh juga. Hal ini semua cukup baik. Kalau boleh saran teman-teman, ya mungkin kita boleh sarankan penggunaan apa? Tambahan satu, penggunaan kita memasang namanya air shower unit. Air shower unit. Gimana sih air shower unit? Air shower unit ini adalah ketika seseorang atau petugas atau pasien ataupun dokter akan masuk ke area tersebut, dia akan melewati satu equipment ini di mana dia akan dibersihkan oleh tekanan udara yang steril. Alat ini memiliki HEPA filter dan UV, sehingga udara yang akan disemprotkan ke dokter atau ke petugas itu adalah udara yang steril dan punya sistem laminar dari atas dan samping ke bawah, sehingga diharapkan itu dapat membantu 70-90% kebersihan petugas yang akan masuk ke area tersebut. Walaupun bajunya sudah diganti, walaupun sarung tangan, walaupun sudah pakai penutup kepala, tapi dengan alat ini semoga jauh lebih membantu. Dan alat ini banyak dipakai di rumah sakit di luar negeri. Tentunya kita kalau boleh pakai akan sangat membantu sehingga lebih baik ya guys. Sering nggak kadang-kadang kita dengar ada orang yang dioperasi, ketika dioperasi memiliki masalah infeksinya lama sembuhnya. Daerah yang dibedah harusnya sembuhnya cepat,
terus infeksinya jadi panjang. Itu disebut kadang-kadang banyak yang disebut infeksi nosokomial. Itu sering terjadi di banyak pasien. Nah, kita nggak tahu ini yang terjadi kenapa, tapi jika satu ruangan operasi tidak steril, tentunya banyak bakteri atau jamur atau virus yang masih nempel. Sehingga ketika orang tersebut dibedah, hal material-material tersebut itu tempel, sehingga menghambat proses penyembuhan. Kenapa kalau kita ke operasi di luar negeri, negara-negara lain banyak yang bilang, saya dioperasi 2 hari sudah pulang dan sudah aktivitas dan tidak perlu makan antibiotik setelah 3 hari lagi. Tapi di Indonesia atau di tempat kita masih banyak yang saya dengar mereka antibiotiknya jangan lupa ya sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu juga kadang-kadang masih berdana. Ya, hal tersebut mungkin boleh jadi pertimbangan kenapa kita harus bikin kamar operasi yang baik. Diharapkan kan dengan kamar operasi yang sudah baik dan tata udara yang sudah steril dan benar-benar semua terjaga dengan baik, pasien punya tingkat kesembuhan yang tinggi dan tidak ada infeksi nosokomial lagi. Nah, hal ini kita bisa sama-sama jaga sehingga tujuan baik kita adalah demi masyarakat juga, demi sesama lah. Karena saya juga pernah dioperasi dan saya pernah mengalami hal tersebut, dan bagi saya tidak mau hal ini terulang kembali. Nanti kita akan sharing tentang video-video atau foto-foto project-project kita yang sudah kita pasang di mana dan hasilnya seperti apa. Nah, tentunya project-project lain juga kita akan lampirkan sehingga teman-teman punya view atau visualisasi yang baik. Sehingga, kamar operasi itu bisa seperti ini loh sekarang. Jadi nggak kayak dulu mungkin pakai keramik yang ya dindingnya juga masih belum jelas. Nah, sekarang bisa lihat kita ngedesain kamar operasi itu, ketika masuk itu, wah ini kayak liburan aja. Bisa dengar musik, view-nya bagus, permainan warna, bisa ada foto-foto, bisa ada pemandangan, sistem lighting-nya juga bisa bagus. Project-project baru kita malah sudah combine dengan sistem lighting yang bisa dikombinasi dengan RGB light. Jadi ada suasana pewarnaan di dalam.
Ya teman-teman, satu, kita akan ngedesain ruangan kamar operasi dengan sistem MOT yang baik, di mana MOT ini kita bisa bongkar pasang dan bisa dipindahkan dan bisa digunakan kembali. Kelebihan satu ya. Jadi hari ini desain di sini, 2 tahun kemudian kita mau pindah ruang operasi, bisa pakai semua selama ukurannya sama, bisa. Sudah standar, sudah punya antibakterial, sudah standar tahan api, sudah bisa dimodifikasi. Ceiling juga seperti itu, kita bikin pakai Lego, sistemnya juga segmen per segmen. Kombinasinya laminar, tata udaranya juga kita kondisikan dengan membran atau monolitik, membran, double membran, sehingga laminarisasi udara dari sudut satu sampai sudut akhir itu punya tekanan udara yang sama, sehingga aliran flow itu benar-benar menjaga si pasien. Oke, terus equipment kita lengkapin, pintu yang baik, tata udara yang baik, ruangan yang baik, lantai yang antibakterial, boleh pakai vinil, kita boleh pakai epoksi, boleh pakai vinil, dan tentunya ini semua demi mendukung kemajuan rumah sakit di Indonesia. Terima kasih dari saya. Jika perlu pengetahuan informasi berikutnya, isi di kolom komen, kita komunikasi lagi. Thank you.